Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Begitulah lagu yang sering kita dengar saat kita masih kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim, dengan 62% merupakan wilayah perairan. Banyak daerah-daerah ataupun kota-kota di Indonesia yang sebagian besar merupakan laut dan perairan, salah satunya seperti Cirebon. Pesisir Cirebon merupakan salah satu pesisir terpadat di wilayah pantai utara atau bisa disebut juga Pantura. Maka tidak heran apabila banyak dijumpai masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan hasil kekayaan laut. Nelayan, pelaut, atau profesi lain yang berhubungan dengan laut dan kapal. Perkembangan teknologi perkapalan adalah dua hal yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sebuah kapal yang paling sederhana pun akan sedikitnya menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang di eranya masing-masing. Karena itu, dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi perkapalan, khususnya yang ada di wilayah Cirebon. Sebelum bercerita lebih detail tentang perkembangan kapal, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelaut, yang kebetulan salah satu orang tua teman kami berprofesi sebagai pelaut. Kami akan memberitahu sedikit informasi kenapa sih ayah dari teman kami ini berprofesi sebagai pelaut atau pelayaran. Awalnya ayah saya yang lulus SMA pada tahun 1992, beliau bercita-cita ingin menjadi TNI. Namun sayang, setelah berkali-kali mendaftar tapi tidak pernah masuk juga, jadi ayah saya mengubah keinginan dari yang tadinya ingin menjadi abdi negara, menjadi bekerja di bidang pelayaran. Yang ternyata prosesnya sangat tidak mudah, karena harus mengikuti pelatihan yang nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai bekal persyaratan untuk menjadi pelayar. Selain itu, ada pula pelatihan yang harus diikuti seperti cara berenang, menguasai bahasa asing, pengetahuan mengenai kelautan dan pelayaran, serta pelatihan fisik dan lain-lain, yang setiap pelatihannya dilakukan selama 3 bulan, yang masing-masing pelatihan mendapatkan 1 sertifikat, di mana ayah saya memiliki 6 sertifikat. Setelah bercerita mengenai Ayah Bila, sekarang kita akan membahas sejarah kapal dari masa ke masa. Melihat sejarahnya, kapal laut dibuat pertama kali sebagai alat untuk berburu dan memancing, yang diperkirakan 10.000 tahun yang lalu. Namun, oleh keterbatasan teknologi dan pengetahuan, kapal laut pada zaman dahulu tidak jauh-jauh dari daratan. Lalu mengikuti perkembangannya, awak kapal kemudian menggunakan bintang sebagai alat bantu navigasi, dengan alat berupa kompas dan astrolabe peta. Berikut pembahasan mengenai perkembangan kapal yang telah kami rangkum. Yang pertama, ada perkembangan kapal bangsa Mesir. Bangsa Mesir sudah mengenal pembuatan kapal sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Hal ini dilatar belakangi juga dengan wilayah yang dialiri sungai Nil yang sangat luas. Dalam pembuatan kapal, bangsa Mesir sudah tidak diragukan lagi. Dibuktikan dengan kapal yang dibuat dapat menempuh jarak hingga 480 km. Kapal ini memiliki 2 desain berbeda antara kapal perang dan kapal barang. Yang membedakannya adalah kecepatan, ruang, dan juga desain bentuk. Selanjutnya, ada perkembangan kapal bangsa Viking. Kita mungkin tidak asing lagi dengan nama Viking. Viking adalah suku bangsa dari Skandinavia yang masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan paling terkenal sebagai perompak. Kapal Viking dibuat sekitar tahun 1000 hingga 800 sebelum Masehi. Kapal-kapal Viking terkenal mampu berlayar dengan cepat di sungai maupun laut. Kapal Viking terbuat dari kayu yang berasal dari pohon ek, cemara, as, dan elm. Untuk pembuatan kapal besar, kayu yang digunakan adalah kayu pohon ek. Hal ini dikarenakan pohon ek merupakan pohon yang kuat dan dianggap suci oleh bangsa Viking. Yang ketiga, ada perkembangan kapal bangsa Romawi.
Menurut beberapa sumber yang kami baca, kapal ini ada pada tahun 264. Digunakan ketika bangsa Romawi akan berperang dengan Kartago, yang masih keturunan bangsa Fenisia, yang merupakan pelaut tangguh. Orang-orang Romawi pun belajar cara membuat kapal dengan cara meniru kapal-kapal Kartago. Tidak lama setelah itu, pada tahun 100 sebelum Masehi, bangsa Romawi berhasil menaklukkan Fenisia, serta menguasai seluruh Lautan Tengah. Selama Kekaisaran Romawi, orang-orang terus berusaha meningkatkan rancangan kapal. Peningkatan yang paling penting adalah perkembangan layar segitiga yang secara bertahap menggantikan layar segi empat. Layar segitiga ini kini disebut layar Latin karena diciptakan oleh para penutur bahasa Latin. Layar Latin memiliki kelebihan dapat memanfaatkan angin lebih baik, sehingga tidak membutuhkan angin yang terlalu kencang untuk membuat kapal melaju, serta kapal dapat berlayar lebih cepat daripada ketika menggunakan layar segi empat. Kemudian, yang keempat ada perkembangan kapal Jung Cina. Kapal Jung juga terdapat di Jawa, akan tetapi kapal Jung Cina dan Jawa ini memiliki perbedaan. Kapal Jung Cina memiliki satu buah kemudi di belakang, sedangkan kapal Jung Jawa ada dua buah kemudi yaitu di samping. Bagian bawah kapal Jung Jawa bentuknya seperti huruf P, sementara bagian bawah kapal Jung Cina bentuknya seperti huruf U, sehingga kurang cocok dan kurang stabil jika mengarungi samudra. Kapal Jung Cina ini sudah menggunakan besi dan logam dan sebagainya, berbeda dengan Jawa yang masih menggunakan paku kayu dan pasak. Tapi, sekitar tahun 1923, teknik perkapalan Cina ini ditiru oleh pembuat kapal Jawa. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan kapal bangsa Portugal dan Spanyol. Pada awalnya, kapal karapen hanya digunakan untuk memancing di lepas pantai dan hanya bisa membawa beberapa muatan. Saat itu, ukuran kapal karapen cukup kecil dan ringan. Terdapat 2 atau 3 tiang dengan layar laten atau layar capit kepiting. Ukuran panjangnya berkisar antara 12 sampai 18 meter dengan kapasitas sekitar 60 ton. Dalam perkembangannya, kapal karapen kemudian banyak didesain menjadi 4 tiang dan ukurannya sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Yang keenam, ada perkembangan mesin uap serta besi dan baja pada kapal. Era kapal uap dimulai pada sekitar akhir 1700-an berkat karya James Watt. Pada tahun 1769, Watt mematenkan versi uap yang lebih baik yang membantu mengarahkan revolusi industri dan mendorong penemu lain untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi uap dapat digunakan untuk menggerakkan kapal. Yang terakhir ada kapal bermotor. Kapal ini muncul sekitar abad ke-20. Adanya kapal bermotor ini sudah bisa disebut dengan kapal modern. Awalnya, kapal bermotor menggunakan uap yang kemudian berkembang menggunakan mesin yang tentunya menggunakan solar dan ada juga yang menggunakan diesel. Jadi, disebut kapal bermotor karena kapal ini dapat bergerak karena adanya mesin atau motor. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan pelabuhan di Cirebon. Cirebon pernah mengalami masa keemasan, terutama dalam bidang perdagangan, didukung juga dengan letak wilayahnya yang strategis dan jauh dari pelabuhan lain. Jika dilihat dari letak geografisnya, pelabuhan Cirebon berada pada lokasi berbentuk teluk, sehingga terlindung dari gelombang pasang air laut, serta mudah didatangi kapal berukuran cukup besar. Dan hubungan antara pelabuhan daerah pedalaman pun sangat lancar, baik melalui sungai maupun jalan darat. Sehingga pada zaman dahulu pelabuhan Cirebon sangat berpengaruh dalam menopang perekonomian masyarakat pesisir dalam bidang perdagangan internasional. Komoditi ekspor yang dikelola masyarakat pun sangat banyak, seperti terasi, ikan, daging, padi atau beras, sayur mayur, buah-buahan, dan kayu. Dari beragam sumber yang ada, dulu Cirebon memiliki 3 pelabuhan, yaitu Muara Jati, Japura, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, pelabuhan Cirebon berkembang menjadi pelabuhan penting di wilayah pantai utara Jawa. Nah,
Lantas bagaimanakah awal mula berdirinya pelabuhan di Cirebon? Serta bagaimana sih kondisi pelabuhan Cirebon saat ini? Jadi, pelabuhan Cirebon dulunya adalah sebuah pelabuhan nelayan tradisional yang mulai berkembang menjadi pelabuhan niaga pada abad ke-14 menjelang berdirinya Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1415, para tokoh sepuh Cirebon berhasil membangun kerjasama dengan Teho dalam pembuatan mercusuar. Mercusuar tersebut merupakan sarana penting dari sebuah pelabuhan sebagai tanda bagi kapal-kapal yang akan berlabuh di malam hari. Selanjutnya, pada tahun 1865, masa pemerintahan kolonial Belanda, pelabuhan ini dibangun ulang, dilengkapi dengan fasilitas penumpukan peti kemas, terminal batu bara, terminal aspal curah, dan tangki penampungan minyak kelapa sawit, serta dapat melayani barang curah kering, curah cair, dan barang dalam karung. Dan pada tahun 1890 diperluas dengan pembangunan kolam pelabuhan dan pergudangan. Tahun 1927, Pelabuhan Cirebon masih berada di dalam struktur organisasi Pelabuhan Semarang. Kemudian, sejak tahun 1957 berada di bawah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lalu, bagaimanakah kondisi Pelabuhan Cirebon saat ini? Nah, untuk saat ini, yang menjadi komoditi utama Pelabuhan Cirebon adalah kargo curah kering yang didominasi oleh bongkar muat batu bara dan aktivitas kargo lain seperti aspal, minyak, tepung, garam, dan sebagainya. Jika kita bandingkan dengan perkembangan Pelabuhan Cirebon zaman dulu, memang pelayanan yang ada saat ini tidak selengkap pada perkembangan awal pelabuhan. Saat ini, untuk pelayanan peti kemas pun belum ada, sehingga para pengusaha di wilayah Cirebon harus ke Pelabuhan Tanjung Priok terlebih dahulu, di mana biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih mengenai pengelolaan pelabuhan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional, sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat. Selanjutnya ada alat pengangkut. Alat pengangkut yang sering digunakan pada kapal antara lain yang pertama, harbor mobile crane. Alat ini biasa digunakan untuk mengangkut atau membongkar barang maupun muatan dari dermaga ke kapal. Yang kedua, jangkau penumpuk atau reach stacker, merupakan alat pengangkut barang yang biasanya ada di pelabuhan kecil. Digunakan untuk mengangkut kontainer dalam jarak dekat ataupun menyusun kontainer. Yang terakhir, forklift. Alat pengangkut yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang atau muatan. Memiliki kapasitas sekitar 32 ton.